Mari sejenak kita renungkan sebuah kisah tentang seorang Kartini di zaman penjajahan. Di tengah kekayaan, ia hidup di kesederhanaan, memberikan warisan perjuangan. Perempuan bukan barang pingitan yang hidup sebatas rumah dan halaman. Perempuan bukan barang murahan yang hidup sebatas kamar pendek desahan. Perempuan bukan hidup di dapur yang masak hanya nasi dan sayur. Perempuan bukan pula barang hiasan yang hidup sebatas acara peresmian. Perempuan bukan hidup dalam semak yang hanya hamil kemudian beranak. Perempuan haruslah berpendidikan, bukan kubangan kebodohan. Walau perempuan berbeda dari fisik dan tutur kata, tapi perempuan harus punya kebebasan, seperti kaum pria yang punya kesempatan. Perempuan kini tak hanya memasak nasi, ia pun bebas berkreasi, kreatif, penuh percaya diri. Definisi kesetaraan gender. Apa sih kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrat. Kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Ya, artinya kesetaraan gender adalah setaranya derajat laki-laki dan perempuan, yang dimana apapun yang bisa dilakukan oleh laki-laki juga dapat dilakukan oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, pada zaman penjajah hanya anak laki-laki yang boleh bersekolah, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nilai-nilai dari kesetaraan gender di kalangan masyarakat. Dalam nilai kesetaraan di kalangan masyarakat yang dianut yaitu 1. Anti kekerasan, tidak membiarkan atau melakukan ancaman kekerasan, baik kekerasan fisik, mental, seksual, ekonomi, dan politik. Contohnya, memperluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. 2. Kebebasan. Setiap orang bebas berpendapat, berpikir secara kritis, dan berekspresi sesuai dengan nilai dan norma. Contohnya, mengutamakan kepentingan masyarakat, ketertiban umum, keselamatan negara dan bangsa, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. 3. Berwawasan lingkungan, simpati, empati, pengetahuan, dan komitmen untuk bekerja sama baik individu maupun beberapa orang untuk memecahkan masalah lingkungan, mempertahankan keseimbangan, dan menjamin kesejahteraan generasi masa kini dengan masa datang. Contohnya, orang tua harus menanam rasa simpati dan empati terhadap anak agar dalam bersosialisasi mereka bisa tetap memiliki rasa simpati dan empati sejak dini. 4. Kepedulian, memiliki perhatian dan kepekaan dengan permasalahan ketidakadilan pada masyarakat yang tertindas, juga memiliki tindak lanjutan. Nah, tentunya kepedulian dalam kesetaraan gender harus ditanamkan sejak kecil, sebab dari kepedulian akan membentuk karakter yang baik di masa depan. 5. Kerakyatan, yaitu memperjuangkan hak-hak kaum tertindas sebagai bagian perwujudan dan pemenuhan hak-hak sipil, sosial, ekonomi, dan budaya. Contohnya adalah tidak hanya laki-laki yang dapat berpolitik, perempuan juga bisa seperti memimpin sebuah negara seperti Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, 6. Ada kesetaraan, kesamaan derajat manusia bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia. Contohnya, yaitu laki-laki bisa mengerjakan pekerjaan perempuan, sedangkan perempuan juga bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki. Dengan kata lain, kesetaraan itu hanya dibedakan oleh kewajiban, yaitu kewajiban laki-laki bisa memberikan keturunan,
kepada perempuan, sedangkan perempuan memiliki kewajiban seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Yang ketujuh, solidaritas, yaitu saling mendukung dan menguatkan sesama untuk memperjuangkan mewujudkan kesetaraan, keadilan, dan demokrasi. Contohnya, di kehidupan kita ada yang namanya hidup berorganisasi, hidup bersosialisasi. Dari situ kita tahu bahwa tidak hanya laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan saat berkomunikasi. Pasti akan ada lawan bicara untuk menukar ide atau wawasan yang dipunyai. Dengan itu solidaritas sangat dibutuhkan. Kesetaraan gender memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Memiliki hak atas pendidikan yang sama. 2. Memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Contohnya, kasus kultur patriarki. Kasus patriarki adalah kasus di mana jika ada seorang anak laki-laki yang lahir akan sangat dibanggakan, karena menurut orang zaman dahulu, laki-laki dapat menjadi seorang pemimpin, sedangkan perempuan tidak. Sehingga perempuan ditindas karena hal tersebut, yang dimana laki-laki menganggap dirinya lebih dari perempuan. Sebenarnya perempuan dan setiap orang bisa saja memiliki pemimpin, bukan dilihat dari gender mereka, akan tetapi dilihat dari kualitas orang tersebut. 3. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi yang kerap terjadi di rumah tangga maupun lingkungan kerja. Contohnya, penerapan kesetaraan gender dalam rumah tangga atau keluarga dan saling menghargai akan membuat rumah tangga lebih harmonis dan bahagia. Hal tersebut tidak akan dapat jika kesetaraan gender tidak diterapkan dalam rumah tangga, di mana salah satu pasangan merasa tertekan, mendapat beban terlalu banyak, dan mendapat perlakuan kasar yang menyebabkan ketidaknyamanan. Yang pertama ada citra baku, yaitu pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Contohnya apa? Yaitu perempuan yang dianggap ramah dan lembut biasanya lebih pantas bekerja sebagai sekretaris atau guru taman kanak-kanak. Padahal di sisi lain, laki-laki juga bisa masuk ke dalam dua profesi tersebut. Nah, yang kedua, ada penomorduaan, yaitu adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah dibanding dengan jenis kelamin lainnya. Contohnya, perempuan mengurus pekerjaan sebagai orang rumah atau teman yang ada di belakang. Nah, yang ketiga, itu ada beban ganda, yaitu adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin di mana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contohnya, yaitu wanita mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Bagi perempuan yang bekerja di luar rumah pun, kadang mereka juga harus mengerjakan pekerjaan domestik dan sebagainya. Yang keempat, ada peminggiran, yaitu proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Contohnya apa? Sekarang ini kan lagi perkembangan teknologi ini semakin melesat, ya kan? Nah, itu yang biasanya dikerjakan oleh perempuan kini digantikan oleh mesin yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki. Nah, yang kelima, ada kekerasan. Kekerasan serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang, sehingga kekerasan tersebut tidak hanya berupa fisik, melainkan non-fisik juga menjadi sasaran. Nah, contohnya ada banyak nih, seperti, mohon maaf ya, ada pemerkosaan, pelecehan seksual, ancaman, paksaan, pemukulan, dan itu bisa terjadi di rumah tangga, tempat kerja, atau bahkan di tempat umum. Kesimpulannya, kesetaraan gender itu penting demi menjunjung persamaan hak sebagai manusia antara perempuan dan laki-laki. Juga untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta pelecehan yang sering dialami perempuan. Selain itu, kesetaraan gender juga penting bagi suatu negara, karena kedua gender sama pentingnya dan masing-masing memiliki kelebihan dan bisa saling bekerja sama. Menerapkan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat yang saat ini masih sering salah dipersepsikan akan membawa banyak sekali dampak positif yang harus diketahui oleh masyarakat.
Untuk mengatasi hal diskriminasi atau ketidakadilan yang terjadi, diperlukannya sosialisasi yang terus-menerus bahwa perempuan juga memiliki hak untuk berkedudukan yang setara dengan laki-laki. Penting juga untuk perempuan mengetahui sejauh mana mereka dapat disetarakan dengan laki-laki. Karena untuk hal tertentu, perempuan juga tidak bisa menduduki posisi laki-laki dalam menjaga kehormatan dan melindungi perempuan itu sendiri. Selain itu, memberikan hak yang sama dengan laki-laki dengan tetap melindunginya akan menjadikan perempuan merasakan keadilannya sudah terpenuhi secara utuh. Maka keseimbangan kehidupan pun akan terwujud. Untuk lebih optimal dalam pencapaian kesetaraan gender, perlu dilakukan penyempurnaan kebijakan hukum dalam melindungi setiap individu. Tujuannya agar semua seimbang, setara, dan adil.